Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 lebih lanjut, izinkan saya untuk memberikan pantun kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bergugus-gugus gumpalan awan, warnanya putih, berjumlah 8. Pendidikan guru penggerak indah menawan, tempat calon guru penggerak meniti masa depan. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mudio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Masih dengan alur pembelajaran merdeka, di mana kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik telah selesai, sehingga pada minggu ini yaitu mulai tanggal 11 sampai 22 Oktober 2022 calon guru penggerak mulai dengan materi baru yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan Learning Management System atau LMS dengan alur belajar merdeka. Untuk model refleksi yang saya gunakan pada modul 3.1 ini yaitu model refleksi DEAR, yaitu Description, Examination, and Articulation of Learning. Modul ini dikembangkan oleh Ash dan Hayton tahun 2009. Untuk description, yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian examination, yaitu menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan articulation of learning, yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk yang pertama adalah description, di mana pada tanggal 11 Oktober 2022 kami yaitu calon guru penggerak telah memasuki modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk memulai mempelajari materi di modul 3.1 ini, calon guru penggerak terlebih dahulu mengerjakan pretest sebagai prasyarat untuk memasuki pembelajaran di modul 3.1 ini atau pada modul 3. Setelah mengerjakan pretest, calon guru penggerak memulai alur pembelajaran pada modul 3.1 ini dengan aktivitas yang pertama yaitu mulai dari diri, di mana kami melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Kemudian pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2022 calon guru penggerak memasuki alur ruang kolaborasi atau RUKOL, di mana pada ruang kolaborasi sesi 1 calon guru penggerak dibagi menjadi 3 kelompok oleh fasilitator untuk membahas dan menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang real terjadi, di mana kasus dapat diambil dari pengalaman dari anggota kelompok atau kasus dilema etika yang terjadi di luar pengalaman dari anggota kelompok, bisa dari surat kabar, artikel, dan sumber lainnya yang relevan. Analisa kasus yang sudah selesai didiskusikan oleh masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan di ruang kolaborasi sesi 2, sementara kelompok yang lain menanggapi.
Masih pada tahap description, selanjutnya calon guru penggerak memasuki kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu sesuai petunjuk di LMS, calon guru penggerak ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar, di mana salah satu pimpinan atau kepala sekolah adalah pimpinan atau kepala sekolah instansi calon guru penggerak bertugas, sementara yang dua lainnya berasal di luar instansi calon guru penggerak bertugas. Wawancara yang dilakukan terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika yang pernah ditemui atau dialami oleh pimpinan atau kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, calon guru penggerak diminta untuk melakukan analisis hasil wawancara tersebut dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2022, calon guru penggerak memasuki sesi elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur hebat yaitu Ibu Murti Ayu Wijayanti yang dimulai pada pukul 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada sesi ini, pemahaman calon guru penggerak semakin diperkuat dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022, calon guru penggerak memasuki sesi koneksi antar materi, di mana pada sesi ini calon guru penggerak diberikan tugas yaitu mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama dengan modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, dan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya, alur atau sesi terakhir adalah aksi nyata. Pada aksi nyata modul 3.1 ini, calon guru penggerak tidak diwajibkan untuk melaporkan rangkaian aksi nyata yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak ke Learning Management System atau LMS. Namun, calon guru penggerak berkesempatan untuk mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini bersama pendamping pada saat pendampingan individu kelima. Di samping itu, CGP juga diharapkan dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama mempelajari modul 3.1 ini melalui berbagai media, termasuk situs portofolio digital dari CGP, agar jiwa dari pengambilan keputusan sebagai pemimpin bisa semakin kuat, dikenal, dipahami, serta dipraktekkan di Indonesia. Kemudian tahap yang kedua yaitu examination, di mana setelah mempelajari modul 3.1 ini selama kurang lebih 2 minggu, banyak hal yang sudah saya dapatkan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana kita bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, yaitu pada latar belakang kasusnya. Jika suatu kasus disebut sebagai dilema etika, maka dapat disimpulkan dilema benar lawan benar. Sedangkan apabila suatu kasus disebut bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa kasus dilema etika, maka saya perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Kemudian tahap ketiga dari jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 ini yaitu articulation of learning. Melalui pembelajaran pada modul 3.1 ini, banyak hal yang saya dapatkan. Semua alur belajar merdeka pada modul 3.1 ini sangat bermakna bagi saya untuk lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan untuk dapat saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran.
Pada demonstrasi kontekstual, saya mendapat pengalaman yang paling berkesan, yaitu dari hasil wawancara saya secara langsung dengan 3 pimpinan atau kepala sekolah terkait pengalaman beliau-beliau dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan kasus dilema etika. Kemudian pada alur elaborasi pemahaman, calon guru penggerak banyak mendapat penguatan dari instruktur hebat, sehingga pemahaman calon guru penggerak semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya pada alur koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kompetensi sosial emosional atau KSE sebagaimana yang sudah dijelaskan pada modul 2.2 dan kemampuan kucing yang kita miliki sebagaimana dijelaskan pada modul 2.3. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapat, saya akan mulai menerapkannya apabila suatu saat saya dihadapkan dengan situasi kasus dilema etika. Kemudian dalam waktu dekat, saya akan membagikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang sudah saya dapat kepada rekan sejawat. Tujuannya adalah agar suatu saat jika kami, yaitu saya juga teman atau rekan sejawat saya, menemui kasus dilema etika, kami dapat menyelesaikan secara bijaksana dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang kami ambil merupakan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan kesemuanya berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah dokumentasi kegiatan terkait modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk kegiatan wawancara yang pertama, yaitu saya lakukan dengan Kepala SMA Negeri 1 Mijen yang merupakan kepala sekolah asal saya bertugas. Untuk kegiatan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Mijen sudah saya abadikan dalam bentuk video. Berikut adalah videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mustakimah. Waalaikumsalam Bu Muli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ya, masih semangat jadi guru penggerak Bu? Masih semangat Alhamdulillah. Ini Bu Mustakimah kok kelihatan rona wajahnya cerah sekali. Oh iya dong. Ya harus bahagia karena kebahagiaan itu kan modal untuk bekerja. Jadi kalau kita bahagia, insya Allah produk kerjanya juga akan baik gitu. Misalnya seperti itu. Bu Mus, sebelumnya ini saya mau izin Bu, ini ada tugas merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak pada modul 3, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah ini pendidikan guru penggerak, ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak ini masuk modul 3.1 Bu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepemimpinan atau nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Nah ini di tugas demonstrasi kontekstual ini CDP ada tugas Bu untuk menganalisis kasus baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Jadi yang pertama saya melakukan wawancara dengan Bu Mustakimah selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mijen tempat saya bertugas. Oke. Ini adalah waktu jadi kehormatan ini saya dapat tamu dari CGP untuk mewawancara. Ya kebetulan ini saya sama Bu Ripon. Bisa bisa mendapatkan waktu saya di video. Terima kasih Bu Mus. Bu Mus, ini nanti wawancara kita terkait pengambilan keputusan Bu Mus. Dan pengambilan keputusan itu nanti ada apa itu tekniknya Bu, yang satu harus berdasarkan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian yang ketiga itu apa itu Bu, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian selain itu, selain 4 paradigma ada 3 prinsip Bu. 3 prinsip dalam penyelesaian dilema gitu yaitu berpikir hasil akhir, berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli.
Kemudian selain itu Bu, langkah-langkah pengambilan keputusan itu juga memperhatikan 9 langkah Bu. Oh iya. Ada teorinya ternyata ya Bu. Ini saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Ya, silakan. Selama ini Ibu Mustaqimah selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mijen, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini Bu? Oke, terima kasih Bu Muli. Jadi selama saya berada di sekolah ini kurang lebih 1 tahun Bu, memang tentunya dalam suatu institusi kan tidak terlepas dari masalah-masalah yang muncul. Nah, di dalam masalah-masalah yang muncul itu tentunya kan kasusnya beda-beda ya. Maka untuk itu dari kasus yang saya temui, saya harus membedakan ini mana yang merupakan dilema etika tadi seperti menurut mentor dan mana yang langsung rujukan moral. Setahu saya, kalau kemudian saya mendapatkan suatu masalah di sekolah, tentunya masalah itu nggak serta-merta kemudian saya putuskan Ibu. Kan melalui proses dulu. Prosesnya mungkin kalau itu melibatkan masalah pribadi, barangkali misalnya ada guru saya yang kebetulan ada masalah, tidak mematuhi aturan sekolah, berangkatnya sering terlambat sehingga anak-anak didik itu merasa tidak diopeni bahasa Jawa, maka saya kan kemudian akan memanggil beliau untuk mencari tahu, dia berproses dulu. Jadi sebenarnya ada apa seperti itu. Maka dalam pengambilan keputusan saya akan melakukan seperti itu, menanyakan, kemudian berproses. Barangkali mungkin ada teman dekat beliau yang perlu saya tanyai seperti itu, sehingga tidak kemudian saya memberikan hukuman, Bapak harus seperti ini, seperti enggak. Karena saya yakin guru ya, Bapak atau Ibu guru itu terlambat pasti ada sesuatu yang melatar belakang ini. Saya harus tahu. Berarti lebih ke arah dilema etikanya ya harus seperti itu nih, kasihan kalau kemudian tiba-tiba harus Bapak salah, kok saya tahu salah kan tidak mungkin ya, harus diselidiki terlebih dahulu. Tidak bisa langsung mengambil keputusan. Iya, ada prosesnya. Iya, ada prosesnya gitu. Kemudian yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar sama, itu bagaimana Bu? Misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama mengambil dua nilai kebajikan. Ada kasus sama-sama memiliki dua nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar gitu ya. Maka lah ini kadang-kadang agak susah nih ya Bu. Apa udah bener deh, maka saya harus berpihak yang mana kan gitu. Nah, di dalam mengambil keputusan tentunya saya juga harus mengacu pada 4 paradigma nih kalau saya salah satu belajar nih. Ada individu lawan kelompok, artinya individu yang barangkali ini benar, kelompoknya juga benar. Nah, ini bagaimana nih ya, harus yang saya pilih seperti itu. Kemudian ada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Secara hukum atau secara peraturan Bapak Ibu guru harus berangkat pukul 7, kemudian pukul 15.30 baru boleh pulang. Tetapi karena sesuatu hal Bapak Ibu guru tersebut itu sering pulang lebih dulu, karena barangkali perawat orang tuanya sakit dan apa, ini kan dilema ya Bu ya, susah juga ini selama peraturan seperti itu. Kemudian ada rasa kasihan, maka ini harus saya ambil nilai positif negatifnya dalam mengambil keputusan dengan mengacu pada peraturan seperti ini dan belasan seperti ini. Dan ada lagi antara kebenaran dan kesetiaan, kan kadang-kadang saya juga akan muncul itu pasti di sebuah institusi benarnya seperti ini, tapi nilai kesetiaan yang dia miliki seperti ini. Nah, ini kan sama-sama harus saya pilih mana yang harus saya pentingkan. Saya harus melihat kasus per kasus dulu. Kasus mana yang mestinya harus saya ambil, saya pilih untuk saya selesaikan, dan saya yakin itu benar adanya ya, dari kebenaran dan kesetiaan. Kemudian satu lagi ada pengambilan keputusan berdasarkan jangka panjang lawan jangka pendek. Artinya begini, misalnya suatu saat saya mengambil keputusan, kemudian keputusan itu pro dan kontra, maka saya harus melihat jangka panjang yang nanti saya akan ambil dan jangka pendek yang akan saya ambil dari keputusan yang sudah kita buat itu seperti apa. Jadi harus melihat nilai-nilai seperti itu. Iya, susah Bu kadang-kadang. Tapi kita harus mampu mengambil keputusan dengan melihat hal-hal tadi. Tentunya keputusan itu harus melihat masalahnya apa dulu, sehingga kita juga bisa
ambil kesimpulan. Kira-kira gitu. Berarti memang sulit ya Bu, apalagi jika ada 2 nilai kebajikan. Nah itu dia, 2 nilai kebajikan, maka kita kembali pada permasalahannya apa itu. Syukur-syukur kalau kemudian dari permasalahan itu saya bisa meminta masukan-masukan dari orang terdekat saya barangkali para waka tentang hal yang harus kita ambil dari 2 nilai kebajikan yang menurut saya sama-sama berat untuk diambil. Kira-kira itu luar biasa Bu. Aduh, baru belajar Bu. Bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi saya. Kemudian selanjutnya Bu, tadi kan mungkin Bu Sakina dalam mengambil keputusan itu ada dilema etika yang bertentangan 2 nilai kebajikan itu ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau persegi seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Nah ini, karena langkah berarti kan harus step by step ya Bu ya. Nah, biasanya itu saya yang pertama harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi kalau ada barangkali suatu masalah gitu ya, saya akan melihat masalah ini dari kacamata A, dari kacamata B, di mana masing-masing kacamata saling bertentangan. Nah itu langkah pertama akan saya harus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan yang terlibat dalam masalah itu siapa saja. Barangkali hanya melibatkan 1 orang, 2 orang, atau bahkan satu institusi terlibat semua kan itu bisa. Nah yang ketiga, dari melihat siapa yang terlibat, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Contohnya barangkali saya pernah membaca untuk kasus yang sama yang lebih relevan, maka saya akan mengumpulkan fakta itu dengan fakta-fakta yang sudah saya miliki yang relevan dengan kejadian itu. Gitu. Kemudian yang keempat, saya akan menguji permasalahan itu dengan uji benar atau salah. Susah ya Bu, karena menurut teori itu ada 5 uji Bu, 5 uji. Kalau saya mungkin tidak ke 5-5-nya, saya akan mengambil 1 uji saja yang menurut saya pas untuk masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Nah, ini Bu, ini benar, saya uji mana yang lebih efektif kebenarannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi ya, penyelesaian dilema yang muncul dalam kasus. Nah, saya harus memikirkan hasil akhir dari langkah yang saya ambil. Kemudian saya juga akan melihat peraturan yang berlaku untuk kasus yang sedang saya hadapi, dan kemudian saya juga harus berbasis pada rasa peduli. Karena bagaimanapun dalam sebuah institusi itu adalah menjadi tanggung jawab saya, sehingga saya harus berpegang juga pada rasa kepedulian. Kalau orang mengatakan harus care, kira-kira gitu memilih. Kemudian ada lagi nih, investigasi opsi trilema. Lah kalau tadi dikatakan dilema, ini ada lagi 1 opsi tambahan, namanya opsi trilema. Nah, jadi dari trilema itu maka nanti akan saya ambil mana yang paling tepat. Kemudian yang kedua adalah saya akan melihat keputusan yang sudah ambil, kemudian saya refleksikan pada masalah yang muncul. Kira-kira keputusan yang saya ambil itu sudah tepat atau belum pada masalah yang terjadi. Kira-kira itu. Mantap Bu, ini berarti saya tadi merangkumnya ada 9 Bu. Kemudian yang kedua adalah wawancara yang saya lakukan dengan Kepala SMA Negeri 2 Demak, di mana kegiatan wawancara sudah saya abadikan dalam bentuk video. Berikut adalah videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mulika. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Tono hari Luar ini? Biasa, oke, sehat walafiat, bahagia. Bahagia, tetap semangat nggih Pak nggih. Seperti yang dulu. Terima kasih Pak Tono sebelumnya. Pak Tono sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak. Ini saya melakukan wawancara kali panjenengan terkait dengan tugas di pendidikan guru penggerak Pak, karena di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Tidak calon lagi nanti. Positif jadi semoga. Alhamdulillah nggih pandungane Pak Tono mugi terkabul nggih Pak nggih. Pak, ini ada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3. Nah, ini saya baru di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah, ini nanti saya melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 2 Demak
sesuai dengan tujuan khusus dari kegiatan ini Pak, demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana calon guru penggerak itu ditugaskan untuk melakukan wawancara. Ya, sebagai aplikasi dari pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika sesuai dengan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak nggih Pak nggih. Nanti terkait dengan paradigma pengambilan keputusan, kemudian ada prinsip dalam penyelesaian dilema etika dan 9 langkah dalam pengujian keputusan. Makaten Pak Tono. Nggih. Kompleks sekali. Kompleks sekali Pak. Kayak arep dadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Nggih Pak. Nggih. Pak Tono, ini sakit saya mulai nggih. Siap. Nggih. Pak Tono, selama ini panjenengan selaku pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 2 Demak tentunya mendapati kasus-kasus terkait dengan dilema etika nggih Pak nggih. Terus kasus-kasus itu apa itu Pak Tono itu bagaimana bisa mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ini hanya di SMA 2 atau sebelum-sebelumnya, Bu? Hanya di monggo pengalaman panjenengan. Gitu, pengalaman ya. Kalau ini spesifik di SMA 2 saja, Pak. Oke, siap. Gini. Kalau di SMA 2 kan relatif ya lebih banyak kondusifnya, bagus dulu. Kondusif nggih, Pak. Ya, terus kalau tadi ada dilema etika sama bujukan moral. Bukan bujukan malaikat, Bu. Ya. Bahasanya kok apik tinggal bahasa redaksi ini. Gini, kalau dilema etika itu hal yang lumrah gitu ya. Yang penting ada wisdom, suatu kebijakan, kebajikan di sana gitu ya. Ya wajar toh ada suatu persoalan-persoalan. Oh ya, ini masalah terkaitan dengan kinerja, masalah tupoksi, dengan aturan-aturan yang ada itu lebih condong ke dilema etika. Tapi kalau sudah marah kasus tertentu ke ranah-ranah tertentu, apalagi ranah hukum lah itu kan ya masuk ke bujukan moral. Bujukan moral apik men bahasanya. Bahasanya bagus ya Pak. Ya. Semoga kita tidak terbujuk, Bu ya. Kalau terbujuk nanti keseret menjadi hal yang tidak baik, nanti berakhir juga tidak terkesannya nggak baik gitu nggih. Berarti lebih ke arah dilema etika. Iya, kalau selama ini saya alhamdulillah sejak menjadi kepala sekolah, beberapa sekolah, ada 5 sekolah itu hanya pada kasus-kasus atau persoalan tentang dilema etika, Bu. Ya, terima kasih Pak Tono. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Pak nggih. Ada berapa pertanyaan Bu itu? Ada 10 Pak. 10. Boleh 20 nggak apa-apa ton sampai siang nanti. Nggih Pak, nanti beranak Pak pertanyaannya. Nggih Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus yang memiliki kesamaan Pak, atau kasus yang ada pertentangan dari 2 nilai kebajikan Pak. Misalkan di pendidikan guru penggerak itu kan ada 4 paradigma nggih Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sekadang itu kalau seorang pemimpin itu mengambil keputusan itu sekadang ada dilema etika Pak, artinya ada 2 nilai kebajikan yang bertentangan. Misalkan yang pertama rasa keadilan melawan rasa belas kasihan. Terus yang kedua individual melawan kelompok. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan Pak. Kemudian jangka pendek melawan jangka panjang. Mungkin dari Pak Tono bagaimana? Ya, kalau saya satu dilema yang harus kita ambil gitu ya. Suatu persoalan atau bahasanya untuk medeni ya kasus lah. Gitu. Baik individu maupun kelompok maupun bentuk apa saja yang itu harus diambil keputusan. Kalau saya ambil keputusan ya apapun bentuknya ya mengarah pada keberlanjutan sekolah. Jangka pendek sama jangka panjang. Jangka panjang sekali Bu. Dan jangka panjang itu ya karena kita orang tua, di sini ada anak kita punya anak atau Pak Bu. Bu, Pak. Kalau orang kita mikirkan anak kita nanti seperti apa anak kita nanti belakangan gitu loh. Katakan sekolah itu hebat,
depannya bagus sekali. Tapi dalam kelas di rumah itu kan gue maneman Bu. Jadi semuanya kiblatnya ke arah anak kita tercinta. Gitu Bu. Dan ngambil keputusan itu juga harus ada win-win solution. Win-win solution gitu Pak. Jadi jangan sampai nek basa Jawa itu indah kok. Njebok iwake ora budek banyune. Itu loh Bu. Tetap jernih nggih Pak nggih ya, airnya jernih, senyap gitu loh. Sehingga jangan sampai sesuatu yang demonstratif. Karena ambil keputusan apapun itu nanti berdampak pada anak. Oh iya, bapak saya gitu ya, saya ikut-ikut bapaknya kan gitu. Tapi kalau bapak ibu rukun, harmonis, anak kan mengikuti. Di kelas juga mengikuti karena kita kan keteladanan Bu untuk figur kan gitu. Oh iya, benar Pak. Pak, itu tadi Pak Kerno menyampaikan itu kan jangka pendek sama jangka panjang. Pak Kerno Pak Suntono. Mohon maaf. Pak Suntono. Mohon maaf Pak, wah ini saya terlalu ini Pak, fokus sekali Pak. Nggih sampai napa Pak pangapunten nggih Pak nggih mohon maaf. Nggih, lajeng gimana? Nggih. Itu tadi Pak Tono itu menyampaikan jangka pendek lawan jangka panjang nih Pak. Itu apakah untuk semua permasalahan atau kasus Pak? Nggih, gini kalau kasus persoalan kan biasa jadi itu menimpa pada anak, pada guru, hanya pada lingkungan internal, bisa berimbas pada yang di luar, bahkan ekstrimnya bisa blow up lewat media sampai Jakarta tahu. Saya juga pernah mengalami itu semuanya Bu. Ya itu tantangan gitu. Bagi saya kalau kasus-kasus cilik-cilik kecil-kecil itu ya oke lah, kepala kan di atas gitu ya. Itu seperti helikopter view. Helikopter view kan pandangan helikopter ngerti ke bawah. Semuanya harus tahu Bu gitu. Orang kita secara umum kan tahu. Masa detail nanti kan lebih wakil, awak dan skill akan lebih detail, lebih detail lagi nanti bawahnya oleh wali kelas, oleh guru BK. Itu kita fungsikan semua Bu. Semuanya ya Pak. Dan bahkan masalah itu sebelum masuk ke saya itu bahkan sudah terselesaikan. Karena saya berharap mereka itu kan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat juga Bu, gitu loh. Kadang-kala saya juga ada test case gitu ya. Ini guru ini coba tak lihat ya. Bagaimana menyelesaikan satu masalah. Tak biarkan dulu gitu loh Bu. Akhirnya kalau bisa kan satu belajar yang bagus. Biasanya waka itu saya optimalkan Bu. Dan waka itu kompak gitu loh. Intinya kalau nggak kompak nggak bisa jalan. Pak, tapi kan tidak selalu apa itu Pak, pertentangannya tidak selalu jangka pendek lawan jangka panjang ya Pak. Mungkin ada lagi misalkan rasa keadilan, rasa kasihan juga ada ya Pak. Iya, gini. Bagi saya kalau rasa keadilan terus belas kasihan kan gitu. Misalkan ada kasus itu menimpa pada ketua OSIS, kasus menimpa pada Wakasek gitu ya. Kalau saya tetap yang saya pegang itu urut Bu. R2R. Pertama regulasi gitu ya, rasio ngisore, yang terakhir ada rasa. Rasio, berarti 3R ya Pak? Iya, 3R kalau saya itu bukan gitu. Tetap yang pegang ada di regulasi dulu. Regulasi itu ada mulai di aturan atas sampai pada kesepakatan bersama, gitu ya. Siap, ada kode etik. Guru kan punya Bu. Dan kalau siswa ada tata tertib, kalau guru ada kode etik. Itu kan ada gitu. Itu kita utamakan dulu. Nah, setelah itu kemudian kita menggunakan akal sehat lah. Nek koyo ngene kudu ngono nalar apa ora kan gitu. Gitu. Kalau enggak nalar ya pikir lagi gitu ya. Dan terakhir ada rasa. Tetap rasa kita juga pakai rasa ya, gitu Pak, ya. Jangan sampai hal kayak gitu kita enggak pakai rasa. Jadi orang itu saya tuh tegas gitu harusnya, tapi juga memes gitu loh. Tegas memes gitu. Memes ya Pak ya. Memes itu kalau bahasa Indonesia nopo nggih Pak nggih? Fleksibel Pak, lentur. Fleksibel ya, lentur. Jadi ya tegas tapi lentur. Jangan lenturnya sampai lentur dulu, tegasnya di belakang jangan. Gitu. Dan suatu keputusan itu harus long term Bu. Harus jangkanya panjang Bu. Misalnya gini. Dalam kondisi seperti ini kepala sekolah, boleh popularitas kemudian ngajak jeng-jeng keluar seret gitu, konco-konco seneng. Tapi bagaimana untuk 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa kepala sekolah setelah saya bisa? Iya Pak. Kan gitu. Mikirnya tuh jangka panjang Bu. Keputusan hari ini jangan sampai instan untuk hari ini saja, tapi mikir untuk dampaknya. Dan dampak yang terpenting adalah ujung-ujungnya pada bocah anak ya, kita Pak, ya, gitu loh. Itu jangan lihat sendiri tadi Pak? Saya dengan anak toh. Anak itu kan akrab sama saya tuh Bu. Nah itu karena apa? Itu anak saya gitu. Pak Suntono kadang kala gitu.
Lah itulah, itu saya bisa memberi itu gitu loh. Kalau kadang mau kelas, tapi keliru saya ngamuk betul. Kalau pas marah di upacara saya marah betul. Dia ngerti, tapi kalau paham itu loh. Iya Pak. Itu jadi anak itu saya angkatlah anak kita. Gitu. Jadi kelas ya yang terbaik, jangan sampai joboni wapi kelasnya bobrok kacung. Iya Pak. Berarti ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Iya, gini Bu. Ini saya cerita nggih. Saya ada leadership training di Australia 1 bulan ya. Apa yang terjadi? Sana itu malah luwih dhisik menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara. Kita lagi iki-iki Bu. Padahal Ki Hajar Dewantara itu kan dari orang kita. Iya Pak. Pembelajaran saya masuk kelas waktu itu atau kelas 2 SMA itu kelasnya 20 anak lah, sekitar 20 anak. Guru itu mendekati pada anak karena itu broken home gitu ya. Sana broken home banyak Bu. Terus bagaimana bisa komunikasi dengan orang tuanya. Guru itu tidak mengatakan kamu harus begini begitu, no, tidak Bu. Dia itu membangkitkan suatu pemikiran anak, bisa membuka nalare. Setelah membuka nalare, wah gimana ya, coba saya ingin berusaha untuk ketemu bapak nanti sama ibu nanti waktu dinner makan malam. Wah, begitu gurunya tuh pelong, seneng banget. Karena apa? Dia bisa membuka dirinya, buka pikirannya untuk berkembang gitu loh. Ketemu jati dirinya. Itu yang perlu kita garap Bu, gitu loh. Itu terjadi kok Bu. Sampai sekolah penggerak ini kan saya daftar pertama. Saya daftar semangat gitu Bu. Paling tidak nanti kita gerakkan teman-teman lah, karena usia masih expired jadi di kick out, ditembak, keluar gitu ya. Nggih Pak. Nggih. Mantap sekali nih Pak Tono, luar biasa Pak. Harus mantap Bu, karena apapun bentuknya saya tetap anak saya utamakan. Iya Pak. Ya bukan dimanjakan. Karena apa? Saya pernah kejadian di sini sampai di blow up sampai ke nasional rame gitu ya. Iya Pak. Apa? Kalau guru-guru maaf ya, secara banyak mengatakan anak itu keluarkan, saya tidak, tidak bisa. Anak itu pelaku sekaligus korban. Anak itu melakukan itu apa murni anak? Tidak gitu ya. Anak itu adalah anak gitu ya. Dia itu kalau ada suatu masalah sudah menjadi di blow up, apa yang terjadi? Dia sudah kena sanksi moral kok. Metu saja takut kok. Semua orang mengolok-ngolok. Apa dibiarkan? Nah, maka saya gandeng KPAI untuk datang ke psikolog Bu, ada trauma healing Bu. Justru anak itu kita rangkul, ada 7 anak sampai anak itu lulus gitu ya. Nah apa tuh? Kalau kita tidak memberinya kayak gitu, jangan sampai kita menjustis bahwa anak itu salah. Karena di bawah 19 tahun itu anak dalam perlindungan orang tua. Dan hak belajar, hak pendidikan itu melekat pada anak gitu loh. Jadi di kita itu nggak ada istilah mengeluarkan anak, tidak. Beri pilihan gitu Bu. Itu tadi juga terkait dengan pengambilan keputusan juga ya Pak ya. Apa ya? Oh gitu ya. Secara tidak langsung. Pak Tono, ini saya lanjut pertanyaan yang ketiga nih Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, yang penting ada komunikasi yang baik, pendekatan personal approach, pendekatan pribadi, gitu ya. Setelah itu pendekatan dari 2 kelompok yang berbeda atau 2 orang yang berbeda, itu kan tak temui, misalnya ada masalah itu jelas tak temui, janjinya apa tuh Nduk, cerita gitu ya. Merogoh hati ini biar dia cerita pada saya padanya. Pihak yang lain juga begitu. Oh ya, itu dia cerita. Terus saya mengatakan itu kata Bu ini jadi itu bagus kok Bu, saya adukan itu loh, membuat panjangan bagus, ini bagus. Tidak ada kata dia mengatakan pada saya itu malah menyanjung pada jenengan menyanjung pada dia gitu lah. Akhirnya dia terus langkahnya gimana ya, kita ketemukan Bu lah, temukan terus wis tah padha tuan do cerita-cerita dhewe tak rungok. Dan yang ketiga adalah wawancara yang saya lakukan dengan Kepala SD Negeri Mulyorejo 1 Kecamatan Demak. Untuk kegiatan wawancara sudah saya abadikan dalam bentuk video. Berikut adalah videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang Pak. Siang kembali. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu panjenengan. Tidak apa-apa. Kita saling membantu menurut kemampuan. Menurut kemampuan Pak Dokter. Pak Dokter dari mana kabarnya ini Pak? Sehat dan baik. Sebaliknya Ibu Rika jauh-jauh dari SMA 1 Median bersama tentu baik dan biar. Alhamdulillah Pak. Walaupun ini Pak cuacanya tapi tidak panas, tidak apa ya Pak ya, tidak panas, tidak dingin Pak, pertengahan nih Pak. Pak Darto, mohon maaf sebelumnya ini saya selaku calon di pembela angkatan 5 ada tugas Pak terkait dengan pendidikan di modul 3 Pak. Jadi saya masuk modul 3.1 Pak, karena modul 3 ini nanti terbagi dari modul 3.1, 3.2 sampai 3.3. Nah ini saya masuk di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Yang ini ada tugas demonstrasi kontekstual dipanggil di mana calon pembela itu harus melakukan wawancara dengan kemudian di TNS melakukan wawancara kepada 2 sampai 3 pimpinan atau kepala sekolah. Yang satu itu pimpinan atau kepala sekolah dari instansi saya bertugas, kemudian yang kedua Pak itu dari luar instansi Pak. Dan ini saya melakukan wawancara dengan Pak Darto selaku pimpinan atau kepala sekolah di SD Negeri Mulyorejo 1 di Mandi. Nah ini wawancara saya nanti Pak terkait dengan pengambilan keputusan Pak, terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah Bapak alami selama ini sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mulyorejo 1. Bisa saya mulai Pak D. Pak Darto, selama ini bagaimana Pak Darto itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang Bapak pimpin ini? Apakah kasus itu merupakan dilema etika atau ujian moral? Terima kasih Ibu Rika untuk pertanyaan yang panjang. Kasus atau permasalahan yang saya alami ketika saya bertugas di SD Mulyorejo ya, ada anak yang bertengkar dengan sehingga anak yang satu merasa dirugikan, anak yang satu juga merasa diuntungkan. Menurut saya, untuk anak yang bertengkar harus segera saya bantu, saya tangani, saya selesaikan dengan baik Bu Mega. Langkah pertama saya adalah saya mohon izin kepada Bapak Ibu Guru Wali kelasnya untuk dihadirkan di ruang saya, di ruang kepala sekolah. Langkah saya kepada anak yang bertengkar, yang pertama saya beri penjelasan dulu Bu. Anak-anak, kamu kan menjadi anak sekolah, harusnya sesuai dengan tata tertib sekolah, kamu harus baik dengan temannya, baik dengan temannya satu ruang kelas maupun teman yang lain satu sekolah. Terus karena sudah terjadi pertengkaran dan semuanya saling menyalahkan, ingin menang sendiri, akhirnya saya mohon izin Bu kelas untuk saya suruh di ruang kepala sekolah saya. Langkah saya setelah anak di ruang saya kepala sekolah adalah pertama memberi penjelasan bahwa bertengkar adalah perbuatan yang tidak baik yang melanggar aturan dan aturan sekolah dan merugikan satu pihak. Yang kedua, karena Pak Darto tidak tahu siapa siapa yang benar, siapa yang salah. Ini saya kumpulkan semua dua anak itu, terus saya suruh membuat pernyataan. Artinya pernyataan itu berbunyi menyatakan bahwa yang sudah dilaksanakan bertengkar ya sudah, tapi untuk lain kali dan seterusnya anak-anak
jangan bertengkar lagi, jangan mengganggu temannya lagi, karena itu perbuatan yang tidak baik, baik di sekolah maupun di mana saja. Anak-anak harus baik dengan temannya, harus rukun dengan temannya, tidak saling merugikan temannya. Setelah saya buat surat pernyataan, anak tersebut membacakan, tolong dibacakan surat pernyataan ini. Ya Pak, akhirnya sudah membaca selesai semua, sudah menyadari bahwa anak tersebut adalah melakukan pertengkaran dengan temannya. Terus saya suruh damai Bu, terus salaman. Pak Gatal tidak tahu iki sing anu sik endi, sing ganti endi tidak tahu. Penting dua-duanya harus salaman, saling memaafkan. Dan setelah mohon maaf, anak tersebut untuk lain kali jangan bertengkar lagi. Oke. Terus surat pernyataan saya berikan untuk anak satu, saya satu Bu sebagai arsip. Jadi biar nanti anak tersebut bisa sebagai pedoman untuk melangkah yang benar, biar tidak mengulangi pertengkaran tadi. Kalau perlu saya suruh memperlihatkan orang tuanya, biar orang tuanya tahu, oh anaknya ini di sekolah kok melakukan pertengkaran dengan temannya, ada surat pernyataannya. Orang tua tahu, berarti saya juga terima kasih pada orang tua membantu mengarahkan anaknya, mendidik anaknya biar tidak mengulang lagi pertengkaran di sekolah dengan temannya. Berarti cuma kita pasti bukan moral Pak, kalau panjenengan mengidentifikasi dari kasus yang panjenengan tadi sudah jelaskan. Itu saya perkirakan masuk dilema etika. Oh iya. Karena kita di sekolah ada aturan-aturan tata tertib yang harus ditaati oleh anak-anak Bu. Berarti anak itu melanggar tata tertib sekolah. Nah, langkah saya tadi membuat penjelasan dulu secara preventif, dan nanti selanjutnya kalau memang berulang kali diulangi lagi sampai ada anak lain yang merugikan dan laporan ke saya akan memberi peringatan yang kedua, agak lebih berat lagi. Untuk yang kedua tadi, yang pertama kan pernyataan, yang kedua mungkin nanti menurut saya anak-anak itu tidak boleh belajar di ruang kelas, tapi saya suruh merangkum di sini, merangkum di ruang saya. Saya buat pembacaan, saya suruh merangkum biar ada nilai jerat. Nah, tapi saya izin dulu dengan wali kelasnya, karena mengulangi lagi perbuatan yang kedua setelah yang pertama dilanggar. Berarti tadi merangkum Bu. Merangkum. Setelah dapat selesai merangkum, nanti yang ketiga kalau diulang lagi ya tadi saya matur, saya akan memanggil orang tua ke sekolah. Ya, memanggil orang tua sebagai bentuk apa Bu? Rasa kepedulian antara orang tua dan sekolah harus ada kolaborasi, saling membantu, saling menyelesaikan masalah dan tidak berlanjut. Untuk yang terakhir misalnya pindah sekolah itu terakhir kalau memang sudah betul-betul tidak bisa diselesaikan anak tersebut. Jadi insya Allah setelah peringatan pertama membuat pernyataan sampai hari-hari berikutnya saya monitoring Pak sudah rukun kembali dengan temannya, dan baik kembali dengan temannya, tidak melakukan pertengkaran lagi. Dan guru kelasnya juga terima kasih kepada saya, sudah Pak baik rukun tidak bertengkar lagi. Setelah pernyataan yang pertama Bu. Itu tadi yang Bapak cara Bapak mengidentifikasi kasus apakah itu dilema etika atau bukan moral Pak. Terus lanjut. Demikian tadi pemaparan jurnal refleksi di mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Iwak sepat kecemplung santen, menawi lepat, kula nyuwun pangapunten. Bergerak, bergerak, menggerakkan.
Penggerak Indonesia Maju. Salam Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.